Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Dan mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus bagi kita sekalian. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur untuk segala waktu dan kesempatan, bahkan di saat malam ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa memohon Tuhan menolong kami. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kehidupan kami sebagai umat-Mu, sehingga kami mampu menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 2 Korintus pasal 8, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15, dalam satu tema hidup dalam keseimbangan. Itu yang menjadi perenungan kita pada malam ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19, kita sungguh sangat bersyukur karena berbagai kreativitas pelayanan dapat terus terjadi di berbagai lini pelayanan kita. Bukan hanya terbatas di dalam ruang-ruang ibadah, namun telah menembusi batas di dalam menyatakan kepedulian hidup sebagai sesama ciptaan Allah. Walaupun memang tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan yang terkungkung di dalam egoisme diri belumlah tuntas, dan itu yang menjadi realitas yang kita hadapi bersama. Inilah yang pernah menjadi kekhawatiran dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus, bahwa semangat untuk memberi dan berbagi haruslah mewarnai kehidupan antar manusia. Dan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia dijadikan sebagai contoh, sebagai jemaat teladan oleh Paulus dengan memberikan ada 3 gambaran bagi kita. Yang pertama, meskipun berada dalam pencobaan dan penderitaan, namun semua itu tidak membuat mereka menjadi sedih dan khawatir. Sebaliknya, justru mereka sangat bersukacita dengan keadaan itu. Bahkan, mereka masih mampu untuk menjadi berkat bagi jemaat di Yerusalem yang juga sangat miskin. Keteladanan untuk memberi dan luar biasa dari sebuah jemaat yang kecil dapat kita kemudian pahami bahwa memberi dari seberapapun yang dimiliki mempunyai nilai dan arti yang besar, terutama dengan didorong oleh kerelaan hati dan bukan karena keterpaksaan. Yang kedua, mereka pertama-tama sekali memberi diri untuk Allah. Itu berarti waktu kehidupan yang mereka miliki tidak hanya dipergunakan untuk bekerja saja atau mengurus kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka juga terlibat dalam pelayanan gereja dan persekutuan ibadah-ibadah. Hal ini tentu mengingatkan kita seperti yang disampaikan oleh pemazmur, bahwa sebab lebih baik 1 hari di hadapan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur pasal 84 ayat ke-10. Dan yang ketiga, di samping terus terlibat dan aktif dalam ibadah, jemaat di Makedonia pun terus terlibat dalam hal membantu Paulus dan Titus, bahkan jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka pun terdorong untuk memberikan dana untuk sebagai satu bentuk persembahan yang dapat dipergunakan menunjang perkembangan sebuah gereja dan jemaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dibutuhkan kesadaran dari setiap anggota jemaat untuk membantu pendanaan ini. Namun sekali lagi, setiap orang untuk memberi seharusnya selalu sadar bahwa apa yang dimilikinya adalah pemberian dari Tuhan. Dan karena itu, ketika diberikan kepada Tuhan, harus disertai sekali lagi dengan rasa sukacita dan bukan terpaksa. Dia harus memberi sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kamu sudah kaya dalam segala sesuatu. Maka daripada itu juga harus terlibat dalam pelayanan kasih. Hal ini berarti bagaimana mereka melakukannya karena didorong oleh apa yang menjadi keteladanan Kristus. Bahwa Kristus yang kaya justru mau memiskinkan diri supaya jemaat memperoleh keselamatan. Karena itu, hidup yang selalu memberi dan berbagi adalah tanggung jawab
sebagai orang yang beriman kepadanya. Seperti dikatakan oleh Paulus, bahwa yang berkelebihan hendaknya bisa mencukupkan yang berkekurangan. Bukan berarti bahwa orang-orang yang berkekurangan menjadi rendah diri, bahwa dia harus selalu memperoleh bantuan, dan yang kemudian berkelebihan menjadi berbesar diri. Tetapi bukan pula terletak pada banyak sedikit yang dikumpulkan, sebab orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Maksud Paulus adalah bahwa kehidupan manusia itu seharusnya dipenuhi dengan keseimbangan. Tidak ada pihak yang lebih besar dan tidak ada pihak yang lebih kecil, karena kedua-duanya adalah setara kedudukan di hadapan Tuhan. Jadi karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kedua pihak, baik yang memberi ataupun menerima, harus senantiasa bekerja sama untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami untuk belajar hidup dalam keseimbangan. Saat kami memiliki, merasakan, mendapatkan berkat daripada Tuhan, kami tidak menahan itu untuk menjadi bagian milik sendiri, tetapi kami belajar untuk berbagi berkat sebagai tanda syukur atas kehidupan yang telah Engkau berkati. Saat kami membutuhkan, bahkan melihat kehidupan orang lain juga membutuhkan, biarlah Tuhan Engkau saja yang akan mencukupkan segala berkat itu. Demikian Tuhan mengajarkan kami di saat kami menerima segala kebaikan Tuhan melalui kehidupan orang-orang di sekitar kami menerima itu dengan penuh rasa syukur dan yakin dan percaya bahwa apa yang kami terima adalah pemberian Tuhan. Terpujilah namamu, sumber kekuatan dan berkat, kami berdoa. Amin.